Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan baca tafsir Al-Muyassar Surat Al-Baqarah ayat yang ke-118. Ayo Abdullah, Iqra ayat. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. Ayat 118 dan 119. Wa dan qala berkata siapa al-jahalatu, orang-orang jahil, min dari kalangan ahlul kitab, wa ghairihim dan dari selain mereka, li kepada nabiyillahi nabi Allah, wa rasulihi dan rasulnya yaitu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ala dalam rangka sabilil inadi, dalam rangka untuk membangkang, dengan maksud membangkang. Halla, ya, duhai seandainya, yukallimuna berbicara kepada kami siapa Allah mubasyaratan secara langsung. Duhai sekiranya Allah bicara langsung kepada kami. Ini perkataan orang-orang bodoh, orang-orang jahil dari kalangan ahlul kitab dan yang lainnya. Duhai seandainya Allah subhanahu wa ta'ala itu bicara langsung kepada kami, liyukhbirona, untuk memberitahu kami, annaka, bahwa dirimu wahai Muhammad SAW, rasuluhu, adalah rasul utusannya. Mengada-ada sekali, kan? Mengada-ada sekali. Atau sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala ta'tina, mendatangkan kepada kami mu'jizatan, au ta'tina, sekiranya kamu, ya kamu ta'tina, sekiranya ta'tina kamu wahai Muhammad, datangkan kepada kami mu'jizatan, ayat, bukti kebenaran, mu'jizat, minallahi, dari Allah subhanahu wa ta'ala, tadullu, yang menunjukkan, ala, atas, sidqika, kejujuranmu, kebenaranmu sebagai nabi dan rasul. Kamu ini benar, jujur, kamu nabi dan rasul.
ini namanya apa? Mengada-ada. Ya, mengada-ada. Ucapan ahlul kitab. Mithlu seperti hadzal qauli, omongan ini, qalathu telah diucapkan oleh al-umamu, umat-umat, min qablu, dari sebelum kalian, li rusuliha, kepada rasul-rasul mereka masing-masing, inadan, sebagai bentuk pembangkangan, wa mukabaratan, serta keangkuhan. Jadi omongan seperti itu semata-mata hanyalah ya bentuk pembangkangan saja. Bisa babi, disebabkan kenapa kok bisa sama? Ya, ahlul kitab, orang-orang musyrik dan umat-umat terdahulu kok bisa sama omongannya? Penyebabnya tasyabuhi, kesamaan, qulubi, hati, as-sabiqin, umat-umat terdahulu, wal lahiqin, dengan umat-umat berikutnya, fil kufri, kesamaan dalam apa? Fil kufri, dalam kekafiran, wad dhalali, dan kesesatan. Sebabnya hati mereka sama-sama kafir, sama-sama sesat. Ya. Sebabnya apa? Hati mereka, umat-umat kafir terdahulu dengan umat-umat kafir berikutnya itu sama dalam kekafiran dan kesesatan. Jadi di situ ada ayatnya tasyabahat qulubuhum. Tasyabahat, ya, telah sama. Apanya? Qulubuhum, hati mereka. Dalam apa? Fil kufri wad dhalal. Dalam ayat yang disebutkan kan? Fil kufri wad dhalal, tafsir. Dalam kekafiran dan kesesatan. Qad bayyana, qad awdahna. Kami benar-benar telah ya menjelaskan al-ayati, ayat-ayat, ya, bukti-bukti kebenaran Rasul, lilladzina, kepada orang-orang yang yusaddiquna, orang-orang yang beriman, tasdiqon, dengan keimanan jaziman, yang apa? Yang kuat. Kami telah jelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang percaya dengan keimanan yang sangat kuat. Likaunihim, karena mereka mukminin billahi ta'ala, karena mereka beriman kepada Allah Ta'ala, muttabi'ina, mengikuti, mengamalkan ma, apa yang syara'ahu lahum, Allah syariatkan lahum, untuk mereka. Ini makna yakin. Liqaumi yuqinun, makna yakin. Makna yakin. Percaya dengan kuat, beriman kepada Allah, dan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu pengertian yakin, orang-orang yang yakin. Inna, sesungguhnya kami, arsalnaka, telah mengutus engkau, ayyuhar rasul, wahai rasul, biddini, dengan agama, al-haq, membawa agama, bi musahibah, bi membawa ad-din, agama al-haqqi, yang benar, al-muayyadi, yang didukung, bil hujaji, dengan dalil-dalil, wa, dan al-mu'jizati, serta dengan mukjizat-mukjizat.
Faballighu fil amr, faballighu, maka sampaikanlah wahai Muhammad, wahai Rasul SAW, sampaikanlah ya agama yang hak tersebut linnas, kepada manusia. Ma'a disertai dengan tabasyiri, memberi berita gembira al-mu'minin, kepada orang-orang mukmin, bi khairai, berupa dua kebaikan, bi khairai, dua kebaikan dunia dan wal akhirati, dan akhirat. Wa takhwifi, disertai juga dengan takhwif, ya, ancaman kepada al-mu'anidin, kepada orang-orang yang membangkang, bima, berupa apa yang yantadhiruhum, selalu menanti mereka, min, berupa azabillah, azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut-takuti, ancam orang-orang yang membangkang itu dengan azab Allah yang senantiasa menunggu kedatangan mereka. Ini makna basyiron wa nadhiron. Berarti Nabi SAW itu basyiron lil mu'minin, nadhiron ya lil kafirin, lil mu'anidin. Nabi SAW itu basyiron, pemberi berita gembira bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang beriman, dan nadhir, pemberi peringatan ya bagi siapa? Lil mu'anidin, bagi orang-orang yang membangkang, orang-orang kafir. Wala tus'alu an ashabil jahim. Walasta, dan tidaklah engkau wahai Rasul SAW, ba'da, sesudah al-balagh, sesudah engkau menyampaikan agama yang hak ini, mas'ulan, akan dimintai pertanggungan jawab, an kufri, atas kafirnya, man, orang yang kafara bika, kufur kepadamu. Ya, jadi setelah Nabi SAW menyampaikan agama yang hak, Nabi nggak bertanggung jawab lagi tentang orang-orang yang kafir. Fa'innahum, karena mereka yadkhuluna, akan masuk an-nar, ke dalam neraka, yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, wala, dan tidak akan yakhrujuna, keluar, terbebas, minha, darinya. Makanya dibilang wala tus'alu an ashabil jahil, ai ba'dal balagh, wala tus'alu an ashabil jahil. Engkau tidak akan ditanya tentang orang-orang ya yang kafir sampai mati sehingga masuk neraka jahanam, itu engkau enggak akan ditanya. Kapan? Ba'dal balagh, sesudah engkau menyampaikan, sesudah engkau menyampaikan agama. Nah, berikutnya ayat berapa? 120. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Wa, dan lan, tidak akan pernah, selamanya. Lan itu ya memiliki makna selamanya, tidak lan.
Lan itu huruf apa itu? Penasab, ya kan? An lan idan kai. Lan huruf penasab. Memiliki makna selamanya tidak? Ya, sebagian ahli nahwu mengatakan lan itu ya memiliki yufidu al-istimrar wal abadiyah. Memiliki makna selamanya. Ya. Meskipun yang dirajihkan oleh Ibnu Hisham tidak selamanya. Walan dan tidak akan pernah, selamanya tidak akan pernah. Tidak akan pernah apa? Tardo, ya, ridho. Angka kepadamu ayuhar rasulu, wahai rasul. Siapa? Al Yahudu, orang-orang Yahudi. Wala tidak pula an-Nasara, orang-orang Nasrani. Hatta tattabi'a millatahum. Ini tafsirannya yang penting sini. Illa, kecuali. Hatta di situ bermakna apa? Illa, kecuali. Idza, jika tarakta, engkau tinggalkan dinaka, agamamu, engkau tinggalkan Islam, agamamu itu. Wattaba'ta, lalu engkau mengikuti, memeluk dinahum, agama mereka. Ini makna hatta tattabi'a millatahum. Kecuali engkau tinggalkan agamamu dan engkau mengikuti agama mereka. Kul, katakan wahai Rasul lahum kepada mereka, inna hudallah, inna sesungguhnya dinal islami, sesungguhnya agama Islam, huwa dialah, tidak ada yang lain. Namanya huwa dhamir fasl, dialah, tidak ada yang lain. Ad-dinu, agama, as-sahihu, yang benar, tidak ada yang lain, dialah agama yang benar. Ini makna hudallahi, hudallah, inna hudallah. Hudallah ini al-Islam. Wala in ittaba'ta, dan seandainya engkau mengikuti ahwa'a, selera, keinginan haula'i, mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, ba'da, sesudah alladzi ja'aka, sesudah datang kepadamu, sesudah yang datang kepadamu, minal wahyi, berupa al-wahyu dari Allah. Apabila engkau mengikuti keinginan mereka, selera mereka, sesudah wahyu datang kepadamu dari Allah, maka tidak akan kamu mendapatkan indallah, di sisi Allah, min waliyin, satupun wali, satupun orang dekat, pelindung, satupun pelindung yang fauka, yang bermanfaat bagimu. Wala nasirin, tidak pula engkau akan mendapatkan satupun penolong, yang suruka, yang akan menolongmu. Ancamannya berat. Ya, kalau umat Islam udah ngikutin keinginan orang Yahudi dan orang Nasara, meninggalkan agamanya dan mengikuti agama mereka, maka tidak akan ada pertolongan, satupun pertolongan dari Allah Subhanallah. Bahkan tidak akan ada satupun penolong, satupun pelindung, satupun pembela. Wa hadzal khitab, khitab itu apa? Pembicaraan ini, ucapan Allah ini, wa inkan, meskipun ia khassan, khusus ditujukan bin nabiyyi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan tadi ayatnya angka, ya kan, kepadamu, tidak akan ridho kepadamu, ya. Wala ini tabata, seandainya engkau mengikuti. Jadi meskipun ucapan Allah Subhanahu wa taala ini khusus ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara lafaz,
fahuwa muwajjahun, tetapi ucapan Allah Subhanahu wa taala ini muwajjahun, ditujukan ila kepada al-ummati, umat amatan seluruhnya, kepada umat beliau seluruhnya. Jadi apa makna millatahum hatta tattabi'a millatahum? Ya, kau tinggalkan agamamu Islam itu, kau pindah kepada agama mereka. Ya. Dan milah mereka, agama mereka itu adalah selera mereka, sesuai selera mereka. Oleh karenanya di awal ayat itu mengatakan hatta tattabi'a millatahum. Kemudian wala in tabata ahwa'ahum. Ya, kecuali engkau mengikuti milah mereka. Apa milah mereka itu? Apakah milah mereka itu dibangun di atas dalil dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Milah mereka, agama mereka itu dibangun di atas apa? Selera mereka. Wala in tabata ahwa. Kecuali engkau mengikuti agama mereka. Seandainya engkau mengikuti agama mereka, kan harusnya gitu kan? Kecuali engkau mengikuti agama mereka. Jika engkau mengikuti agama mereka, maka demikian, kan seperti itu. Tapi Allah rubah dari milah, Allah ganti dengan ahwa. Menunjukkan apa? Agama mereka itu adalah ahwa. Agama mereka itu adalah bid'ah dan selera nafsu mereka doang. Tidak berdasarkan apa? Dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Mangzalallahu biha min sultan. Ya. Itu hakikat milah mereka, hakikat agama mereka. Ya. Sekali lagi ini masih dalam rangkaian apa kemarin? Masih ingat gak ini? Rangkaian apa? Muqaddimat, rangkaian pengantar untuk Allah Subhanahu wa taala nanti akan turunkan ayat pemindahan apa? Kiblat. Ya. Nanti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara akan berkomentar dengan apa? Dengan ahwa mereka, ya, dengan selera mereka, dengan kebodohan mereka, dengan bid'ah mereka. Ya, kalau kamu sampai ngikutin komentar mereka, begitu. Ya. Dan di sini juga penting Allah mengatakan ja'aka minal ilmi. Ba'daladzi ja'aka minal ilmi. Allah sebut apa yang Allah turunkan kepada Nabi SAW itu sebut apa? Ilmu. Allah sebut apa? Ilmu. Itulah ilmu yang sebenarnya. Itulah ilmu yang sebenarnya. Ya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Alladzina, orang-orang yang a'tainahum, kami berikan kepada mereka alkitab min dari kalangan al-Yahudi, orang Yahudi, wan Nasara dan Nasara. Yaqra'unahu, mereka membaca alkitab itu, al-qira'ata, dengan bacaan as-sahihata yang benar. Kenapa dikatakan dengan bacaan yang benar? Karena mereka sudah merevisi alkitab, ya. Sehingga ada yang membaca yang benar, ada yang membaca yang palsu, hasil revisi mereka. Nah, ahlul kitab yang membaca alkitab yang benar, wa yattabi'unahu, kemudian mengamalkannya, mengikuti apa? Alkitab yang benar yang dia baca itu, haqqal ittibai, dia mengikutinya dengan haqqa, dengan sebenar-benar al-ittibai, dengan sebenar-benar ittiba, pengamalan, dengan sebenar-benar pengamalan. Wa yu'minuna, dan mereka beriman, bima, dengan apa, terhadap apa yang ja'a fihi, disebutkan di dalam Alkitab,
Min berupa al-imani, kewajiban beriman bi Rasulillah, kepada rasul-rasul Allah seluruhnya. Wa minhum, yang diantara rasul-rasul Allah itu yang wajib mereka imani, khatamuhum, penutup para rasul, yaitu nabiyuna wa rasuluna, nabi kita dan rasul kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi orang-orang ahlul kitab yang membaca Alkitab yang benar, yang tidak dipalsukan, kemudian mengikutinya dengan benar-benar pengamalan, dia mengimani isinya, yang diantaranya adalah apa? Kewajiban beriman kepada seluruh rasul, termasuk kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yuharrifuna, mereka tidak merubah, tidak merevisi Alkitab. Wa ma yubaddil wala yubaddiluna, dan tidak mengganti isi Alkitab, ma jaa fihi, isi Alkitab. Mereka tidak merubah dan tidak mengganti isi Alkitab. Haula, mereka ini, humul ladzina, adalah orang-orang yang yu'minuna, beriman, bin Nabi Muhammadin SAW, kepada Nabi Muhammad SAW, wa bima, dan kepada apa yang unzila alaihi, Allah turunkan kepada Muhammad SAW. Jadi ahlul kitab yang akan beriman kepada Muhammad dan Al-Quran, itu ini kriterianya: membaca Alkitab yang benar, dengan bacaan yang benar, mengamalkannya dengan sebenar-benar pengamalan, mengimani isinya, yang diantaranya adalah kewajiban beriman kepada seluruh rasul, tidak melakukan tahrif dan tabdil, tidak melakukan revisi, tidak melakukan penggantian isi Alkitab. Itu yang akan bisa beriman biiznillah kepada Nabi SAW dan kepada Al-Quran. Wa amma adapun alladzina baddalu, ahlul kitab yang sudah mengganti, merubah ba'dhal kitab, sebagian isi Alkitab, wa katamu, dan membuang, menyembunyikan, ba'dahu, sebagian yang lain. Ini yang disebut dengan tahrif, ya, tabdil, tahrif, mengganti sebagian isi Alkitab dan membuang, menyembunyikan sebagian yang lainnya. Haulai, maka mereka, fahaulai, maka mereka ini kufarun, mereka ini kufur bi Nabiyillahi Muhammadin SAW. Mereka ini kufur kepada Nabi Muhammad SAW, wa bima unzila alaihi, dan kepada yang diturunkan kepada beliau SAW. Nah, padahal sekarang masih ada apa? Alkitab yang masih masih orisinil, masih asli gitu. Sudah diganti semua kan? Sudah direvisi semua. Mereka punya tim revisi. Wa may yakfur bihi, padahal siapa saja yang kufur kepada Nabi SAW, ini hukum umum. Hukum apa? Hukum umum. Wa may yakfur bihi, setelah bicara orang khusus, ya, kemudian Allah SWT menutup ayat dengan hukum umum yang mencakup orang khusus itu dan selainnya. Selalu begitu Al-Quran kan? Sering begitu, ya, supaya tidak dipahami Al-Quran ini hanya khusus turun kepada orang itu aja gitu. Wa may yakfur bihi, dan siapa saja yang kufur kepada Muhammad SAW, faulaika, maka mereka hum adalah asaddun nasi khusranan, mereka adalah orang yang paling besar kerugiannya indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, ini di akhirat. Mereka adalah orang yang paling berat, paling besar kerugiannya di akhirat. Siapa saja, baik itu dari ahlul kitab ataupun bukan ahlul kitab. Ya, Allahul musta'an. Neraka, wa may yakfur bihi minal ahzab fannar maw'iduh. Ya, siapa saja dari golongan bangsa manapun yang kufur kepada Muhammad SAW, tidak beragama dengan agama Muhammad SAW, tidak asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia apa? Neraka tempatnya. Tempatnya adalah neraka. Allahul musta'an. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini, sampai ayat yang ke 121.
Jazakumullah khairan.